Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 11 dimanapun kalian berada? Bertemu lagi dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai ayat Al-Quran dan juga hadis, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ayat Al-Quran, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yakni Quran Surat Al-Isra, ayat 23 sampai dengan ayat 24. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai ayat Al-Quran, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yakni Quran Surat Luqman, ayat 13 sampai dengan ayat 17. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai hadis hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memahami secara lebih mendalam tentang kandungan dari Quran Surat Luqman ayat 13-17, mari kita baca dengan baik dan benar Quran Surat Luqman ayat 13-17 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق Allahul Azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku,
Laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Quran Surat Luqman ayat 13 sampai ayat 17. Nah, adapun penjelasan dari Quran Surat Luqman ayat 13 sampai ayat 17, di dalam ayat 13 menjelaskan bahwa syarat untuk mendidik anak hendaknya dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang. Kata ya'izuhu diambil dari kata wa'z yang bermakna nasihat yang menyangkut berbagai kebajikan dengan cara menyentuh hati. Nah, dengan penyampaian yang lemah lembut, tidak membentak, dan panggilan sayang kepada seorang anak, nah kata bunaya juga mengisyaratkan kasih sayang. Nah, hal ini tentunya juga berlaku kepada para guru dalam mendidik para peserta didiknya. Jadi dalam mendidik seorang anak tidak boleh dengan kata-kata kasar ataupun dengan bentakan. Justru Allah sudah memerintahkan bahwa dalam mendidik hendaknya harus disertai dengan lemah lembut dan juga perasaan kasih sayang. Dalam ayat 14, Allah menggambarkan kesusahan seorang ibu dalam merawat anaknya yang luar biasa. Dan penggambaran jasa ibu yang sedemikian luar biasa ini dikarenakan peranan ibu sangat berat, mulai dari proses mengandung hingga melahirkan, menyapi dan juga merawat. Kata wahnan berarti kelemahan atau kerapuhan, yaitu ibu dalam kondisi sangat lemah saat mengandung anaknya. Bayangkan dalam posisi mengandung selama 9 bulan, betapa beratnya beban yang dibawa oleh seorang ibu. Nah, ketika lahir, apakah beban itu akan berakhir pula? Tidak, justru malah akan bertambah berat ketika anak itu lahir, dari mulai menyusui, merawat, menyapi hingga anak itu besar. Jadi di sini Allah menggambarkan bagaimana kelemahan seorang ibu dalam mengasuh seorang anak. Dalam ayat 15 menjelaskan tentang larangan untuk taat kepada orang tua dalam hal mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat Luqman kepada anaknya tentang menolak segala bentuk kemusyrikan dimanapun mereka berada. Nah, ayat ini sekaligus juga memberitahukan bahwa memperlakukan keduanya dengan baik hanya terkait dalam urusan dunia, bukan keagamaan. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tetap berlaku santun kepada bapaknya sekalipun pembuat berhala. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sependapat dalam hal akidah dengan ayahnya. Jadi kita harus memperlakukan kedua orang tua kita itu dalam hal kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kalau orang tua kita menyuruh kebaikan, kita harus melaksanakannya. Tetapi ketika orang tua kita menyuruh kita melanggar hal-hal yang sudah diajarkan oleh agama, kita boleh menolaknya secara baik. Pada ayat 16 terdapat kata latif yang memiliki arti lembut, halus atau kecil. Dari makna ini muncul makna ketersembunyian dan ketelitian. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang berhak menyandang sifat ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengetahui perincian semua kemaslahatan dan seluk-beluk rahasianya. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menghendaki kemaslahatan untuk makhluknya. Ayat ini juga tegas menggambarkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menghitung amal manusia betapapun sedikitnya. Yang terakhir dalam ayat 17 menjelaskan tentang adanya perintah amar ma'ruf nahi mungkar yang puncak dan pangkalnya adalah sholat serta amal kebaikan yang tercermin adalah buah dari sholat yang dilaksanakan dengan benar. Kata azm dari segi bahasa berarti kekuatan hati atau tekad. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa dalam Quran surat Al-Luqman ayat 17 ini sudah dijelaskan kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sholat menjadi puncak dan pangkal dari perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar.
Selanjutnya, sikap dan perilaku yang bisa diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 17, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu, karena ia telah mengandung kita dalam kepayahan, melahirkan, merawat, dan mendidik kita sebagai ungkapan terima kasih kepada mereka. Yang ketiga, membiasakan diri untuk berbuat baik dan mentaati orang tua sepanjang tidak untuk berbuat maksiat kepada Allah dan menyekutukannya. Yang keempat, selalu berbuat baik karena sekecil apapun perbuatan kita, baik maupun jelek, pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, senantiasa menjalankan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan selalu bersabar. Nah, itu tadi penjelasan mengenai Quran Surat Luqman ayat 13 sampai ayat 17. Kita lanjutkan mengenai hadis hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama ada hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Hadatsana Saiban bin Farukh wa hadatsana Abu Awanahu an Suhailin an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ragima anfus summa ragima anfus summa ragima anfu qila man ya Rasulullah qala man adraka abawaihi 'indal kibari ahadahuma aw kilahuma falan yadkhulil jannah, yang artinya kami diceritakan oleh Saiban bin Faruk dari Abu Awanah dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Hadatsana Abu Bakr bin Abi Saibata wa Zuhair bin Harbin qala hadatsana Waqi'un an Sufyana an Jabibi wa hadatsana Muhammad bin Musanna hadatsana Yahya ya'ni bin Sa'idin qatan an Sufyana wa Syu'batan qala hadatsana Habibun an Abil Abbas an Abdullah bin Amrin qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'zinuhu fil jihadi faqala ahayyu walidaka qala na'am qala fafihima fajahid, yang artinya aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Maka beliau berkata, kepada keduanya lah kamu berjihad atau berbakti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maksud dari kedua hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut menjelaskan bahwa seseorang akan celaka ketika tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, kata dia celaka atau rogima anfu diulang oleh Rasulullah sebanyak 3 kali, yang menunjukkan bahwa celaka akan benar-benar terjadi kepada seseorang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, terlebih lagi ketika kedua orang tua atau salah satu dari mereka masih hidup. Nah, sedangkan maksud dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua memiliki nilai pahala yang sangat besar. Bahkan nilai pahala berbakti kepada kedua orang tua oleh Rasulullah disamakan dengan nilai pahala jihad, berperang dan melawan kaum kafir. Kita lanjutkan.
sikap dan perilaku yang bisa diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan hadis Nabi sebagai berikut. Yang pertama, selalu berbakti kepada orang tua terutama ketika mereka masih hidup. Jika sudah tiada pun kita harus senantiasa mendoakan mereka. Yang kedua, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua karena nilai kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala disejajarkan dengan pahala jihad, berperang dan juga melawan kaum kafir. Nah, cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Selain berbakti kepada kedua orang tua, kita juga berkewajiban bersikap hormat dan patuh kepada guru. Kenapa kita harus patuh kepada bapak dan ibu guru? Karena jasa guru juga sangat besar bagi murid dan juga masyarakat, bahkan bagi kemajuan bangsa dan juga negara. Kita tidak akan menjadi pintar tanpa adanya bimbingan guru. Lebih dari itu, tugas guru tidak hanya memberikan pengajaran dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan kepada para muridnya, tetapi juga bertugas mendidik mereka agar menjadi manusia yang baik, sehat jasmani dan rohaninya. Dan kelak diharapkan agar mereka menjadi warga negara yang baik, luhur budinya, cinta kepada tanah air dan juga bangsanya. Guru merupakan orang tua kedua karena mendidik murid-muridnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagaimana wajib hukumnya untuk mematuhi kedua orang tua, maka wajib pula mematuhi perintah para guru selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat, ajaran agama dan juga negara. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.